Di tengah alun-alun Nganjuk terdapat sebuah monumen untuk menghormati Kapten Kasihin sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan yang gugur oleh pasukan Belanda di Desa Kedung Ombo, di mana Batalion 22 Sriti saat itu bermarkas. Dengan luka yang dideritanya, Kapten Kasihin sempat menyelamatkan diri ke rumah salah satu warga. Monumen yang didirikan di tengah alun-alun Kabupaten Nganjuk ini dibangun untuk menghormati Kapten Kasihin sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang gugur pada hari Jumat Legi, tanggal 22 April 1949 di Desa Kedung Ombo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Saat itu Desa Kedung Ombo menjadi lokasi markas Batalion 22 Sriti dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa agresi militer kedua. Selain itu, di Desa Kedung Ombo juga digunakan para pejuang sejumlah kesatuan untuk mengatur strategi melawan musuh dengan menggunakan rumah-rumah penduduk. Kapten Kasihin yang kala itu menjabat sebagai Komandan Kompi 3 Batalion 22 Sriti sedang berjalan dari arah selatan menuju utara. Namun baru beberapa ratus meter melangkah, Kapten Kasihin mendapatkan informasi bahwa tentara Belanda sudah berada di balai desa yang jaraknya sekitar 600 meter dari lokasi Kapten Kasihin berdiri. Beberapa menit kemudian terjadi pertempuran dan terdengar beberapa kali suara tembakan yang ternyata mengenai Kapten Kasihin. Dengan luka yang dideritanya, Kapten Kasihin berlari ke timur, masuk ke rumah salah satu warga Kedung Ombo bernama Rasio untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh dengan bersembunyi di kolong tempat tidur. Saat itu di rumah tersebut hanya ada istri Rasio yang bernama Parmi dan 2 orang anaknya yang masih kecil. Hal ini pernah diceritakan oleh Kabul atau anak dari Rasio yang kala itu berumur 13 tahun sedang makan ubi di pintu rumah yang tiba-tiba diloncati Kapten Kasihin hingga darahnya sempat menetesi Kabul. Sebelum kata-kata terakhir, Parmi sempat memberikan air minum. Namun di luar rumah, tentara Belanda terus melakukan pencarian hingga akhirnya berhasil menemukan Kapten Kasihin yang sebelumnya merintih kesakitan akibat derita luka tembak yang mengenai tubuhnya. Setelah lokasi persembunyian Kapten Kasihin ditemukan, kemudian tentara Belanda langsung membunuhnya menggunakan bayonet, yang selanjutnya tanda kepangkatan Kapten Kasihin dilepas dan dibawa oleh tentara Belanda. Setelah ditinggal pergi oleh tentara Belanda, jenazah Kapten Kasihin oleh masyarakat dibawa ke rumah kepala desa setempat untuk disolatkan dan diberikan penghormatan terakhir untuk selanjutnya dimakamkan di pemakaman umum Desa Kedung Ombo. Dari pertempuran yang terjadi di Desa Kedung Ombo tersebut, sejumlah pejuang dan warga sipil gugur dan mengalami luka-luka. Kapten Kasihin sebenarnya itu kan orang Tulungagung ya. Dia itu dulu seorang guru pelajar, jadi pernah ngajar di SR atau SD pada masa itu. Setelah itu mendaftarkan diri menjadi TNI di Surabaya sana, akhirnya menjadi TNI. Lah, ketika agresi militer kedua, beliau itu masuk di Batalion 22 Sriti ya. Beliau selanjutnya menjadi pangkat kapten, menjabat menjadi Danki. Nah, setelah itu ketika agresi militer kedua, beliau itu ditugaskan di wilayah Kabupaten Nganjuk, di wilayah Nganjuk bagian selatan, tepatnya di Desa Kedung Ombo. Nah, peristiwa tanggal 22 bulan 4 tahun 1949 itu ada peristiwa yang cukup mengagetkan itu, yaitu ketika Belanda itu ada informasi di wilayah Nganjuk bagian Desa Kedung Ombo ini sebagai pusat pemerintahan sementara Kabupaten Nganjuk. Jadi kabupaten dulu itu pemerintahannya itu sementara dialihkan di Desa Kedung Ombo sini. Nah, ternyata di sini juga ada 2 batalion, salah satunya itu Batalion Sriti yang dipimpin, yaitu Dankinya itu dari Kapten Kasihin. Nah, ketika Belanda datang ke sini, itu sempat tembak menembak antara Kompi C yang dipimpin Kapten Kasihin dengan Belanda itu menyerang dari Kedung Ombo. Beliau ketika peperangan itu beliau kena tembak, akhirnya beliau itu sempat lari masuk ke dalam rumah warga. Akhirnya beliau itu akhirnya gugur juga di situ. Setelah gugur, beliau ditinggal oleh Belanda. Sebelum gugur, dia sempat menyampaikan kepada pemilik rumah, si ibu itu, Rasio itu, bahwasanya menyebutkan ya seperti inilah memperjuangkan negara demi kemerdekaan, istilahnya jiwa raga itu ditaruhkan.
Setelah sempat dimakamkan di Desa Kedung Ombo, jenazah Kapten Kasihin pada tahun 1961 dipindahkan di Taman Makam Pahlawan Rejo Agung, Kabupaten Tulungagung. Kapten Kasihin lahir pada tahun 1922 di Desa Kalangbret, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Merupakan putra ke-10 dari 11 bersaudara, pasangan Tumodi Harjo dan Markinah. Kapten Kasihin yang sebelumnya pernah bercita-cita sebagai guru itu meninggal pada usia 32 tahun. Untuk mengenang jasa Kapten Kasihin, selain dibuatkan monumen di tengah alun-alun Kabupaten Nganjuk, juga diabadikan menjadi nama jalan di Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Tanjung Anom. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan.